Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jovan Aditya Pangestu dari IF18C akan menjelaskan tentang interface pada sistem mikroprosesor. Interface atau interfacing komputer berarti penghubung komputer, baik dengan komputer lain atau dengan perangkat lainnya. Interfacing atau antarmuka merupakan bagian dari disiplin ilmu komputer yang mempelajari teknik-teknik menghubungkan komputer dengan peralatan elektronika lainnya. Interfacing bukanlah disiplin ilmu yang berdiri sendiri, tetapi berkaitan erat dengan disiplin ilmu komputer lainnya. Disiplin ilmu yang berkaitan dengan interfacing elektronika analog dan digital, mikroprosesor, organisasi, dan arsitektur komputer, komunikasi data, serta pendukung bahasa pemrograman. Masuk ke interfacing layer. Di sini ada electrical atau cycle merupakan layer yang mendasar dari suatu interfacing. Layer ini merupakan layer fisik karena berkaitan dengan setiap alat yang penggunaan adalah elektronika. Teknik interfacing fisikal merupakan pengembangan dari elektronika dan analog yang telah menjadi bagian penting dari infrastruktur jaringan. Selanjutnya ada signal merupakan layer yang digunakan untuk menyampaikan sinyal dari satu titik ke titik lainnya. Pada layer ini tergantung dari layer elektrikal atau fisik yang dalam penggunaan umum arus listrik yang digunakan untuk mengirimkan data melalui sirkuit. Layer signal ini adalah teknik pengembangan electrical interfacing, bus interfacing, dan data transfer. Lalu ada logic. Layer signal sebagai penyampai data yang berbentuk arus listrik. Layer logic adalah pengalamatan dari rangkaian aplikasi bus interfacing dan data transfer. Selanjutnya ada protokol, merupakan satu set peraturan dan prosedur untuk saling bertukar data. Protokol interfacing adalah ilmu yang merupakan standar dari implementasi dari suatu komunikasi. Selanjutnya ada kode. Layer kode merupakan representasi simbolik dari data atau instruksi dalam bentuk kode atau instruksi. Lalu ada algoritmik, merupakan suatu hal yang berhubungan dengan penggunaan algoritma untuk mendapatkan suatu hasil dalam interfacing. Interfacing serial, parallels, dan USB port. Yang pertama, serial port atau terminal. Seri adalah terminal seri. Port yang menggunakan teknik interfacing secara seri. Dalam teknik ini masing-masing bit data dikirim secara berurutan atau serial, sehingga dalam satu detak atau satu waktu hanya satu bit yang dikirim. Lalu data berikutnya sampai semua data yang akan dikirim sudah terkirim. Ada dua jenis komunikasi data melalui port serial, yaitu ada sinkron. Komunikasi sinkron adalah komunikasi data di mana clock dikirim bersamaan dengan data. Yang kedua ada asinkron. Pada asinkron, clock tidak dikirimkan bersamaan dengan data, tetapi dibangkitkan pada masing-masing sisi pengirim dan penerima. Berikut merupakan gambar untuk sinkron dan asinkron. Pada komunikasi data serial, dikirimkan dalam bentuk kode binar. Untuk nilai logika 1 adalah tegangan -3 sampai dengan 25 volt. Dan untuk logika 0 sebagai tegangan +3 sampai dengan +25 volt. Dengan demikian, tegangan dalam komunikasi serial memiliki ayunan tegangan maksimum 50 volt. Dengan besarnya range tegangan ini, maka dalam komunikasi secara seri memungkinkan untuk menggunakan kabel yang lebih panjang karena gangguan-gangguan mudah diatasi. Sementara untuk tegangan -2 sampai dengan +3, nilai logikanya tidak terdefinisi. Pada transfer data secara serial dikenal dengan 3 istilah berikut, yaitu ada simplex. Pada transfer data simplex, transfer data hanya berlangsung satu arah. Contoh transfer data dari sensor. Ada half duplex. Pada transfer data half duplex, transfer data bisa berlangsung dua arah, tetapi tidak bisa bersamaan. Contohnya transfer data dengan menggunakan HT. Selanjutnya ada full duplex.
Pada transfer data bisa berlangsung dua arah secara bersamaan. Contoh transfer data dengan menggunakan telepon. Dan yang kedua ada parallel port. Interfacing dalam menggunakan parallel port ini berbeda dengan interfacing dengan menggunakan serial port. Pada interfacing ini, bit data dikirim secara bersamaan atau paralel dan tiba secara bersamaan. Pada interfacing ini, 8 bit data dikirim secara bersamaan pada satu waktu. Ini merupakan gambar dari pengiriman data secara paralel. Menurut model paralel port menurut IEEE 1284 ada 5 mode. Yang pertama ada compatibility mode. Mode ini adalah mode alur maju, digunakan untuk transfer data dari PC ke peripheral. 8 bit data dikirim dalam detak. Penggunaan kata compatibility ini adalah karena setiap terminal paling sederhana harus dapat menangani mode ini. Yang kedua ada nibble mode. Mode ini adalah mode alur mundur, digunakan untuk mentransfer data dari peripheral ke PC. Data yang dikirim 4 bit secara bersamaan, sehingga untuk membentuk karakter-karakter yang dikirim pada sisi penerima harus ditata ulang atau reassemble. Oleh karena itu, mode ini akan lebih lambat. Ketiga ada byte mode, merupakan modifikasi dari mode nibble. Pada mode ini, data telah dikirim per byte dalam satu detak. Contoh port menggunakan mode ini adalah PS2. Dalam komputer masa kini, PS2 digunakan untuk terminal, keyboard, dan mouse. Yang keempat ada enhanced parallel port atau EPP mode. EPP ini bekerja dalam dua mode, baik alur maju maupun mundur. Mode ini dapat mentransfer satu byte data dalam satu waktu pada setiap jalur. Keuntungan utama dari mode EPP dibandingkan dengan compatibility, nibble, dan byte adalah pada kecepatannya. Mode ini dapat menulis dan membaca melalui satu bus ISA Mode ini juga dapat dengan sangat cepat mengubah arah data. Hal ini membuat mode ini adalah pilihan yang baik untuk peripheral penyimpanan data. Mode ini juga telah mencakup penggunaan mode sebelumnya jika dibutuhkan. Yang kelima ada Extended Capability Support atau ECP mode, merupakan pengembangan lebih lanjut dari mode EPP. ECP ini mendukung dua jalur. Perbedaannya adalah adanya buffering data dan adanya DMA yang mendukung pembacaan dan penulisan data secara langsung ke memori, sehingga tidak menjadi beban sistem GPU, juga sistem pengompresan data, sehingga akan menyebabkan data lebih efisien. Ini merupakan gambar standar parallel port address. Yang ketiga ada USB port. Penggunaan serial pada parallel port sangat terbatas dalam transfer data. Sementara pengembangan teknologi membutuhkan transfer data yang lebih cepat, hingga akhirnya lahirnya Universal Bus. Dengan menggunakan USB, transfer data akan berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan penggunaan port tipe lainnya. Ini merupakan perkembangan USB dari waktu ke waktu. Mode transfer data pada USB. Ada control transfer. Jenis transfer ini digunakan untuk mentransfer informasi, mengontrol sambil mengidentifikasi dan mengkonfigurasikan perangkat yang terhubung. Ada book transfer. Dalam jenis transfer ini, data dalam jumlah besar ditransferkan dan diverifikasi kebenaran datanya. Jenis transfer ini biasanya digunakan pada printer. Lalu ada interrupt transfer. Transfer data jenis ini untuk mentransmisikan data kecil secepat mungkin. Interrupt transfer ini biasanya digunakan pada mouse dan keyboard. Lalu ada isochronous transfer. Jenis transfer ini biasanya digunakan untuk pemindahan data atau streaming data secara cepat dan real time. Waktu merupakan faktor terpenting pada isochronous transfer ini. Lalu ada transaksi pada USB, ada token paket yang selalu dikirimkan oleh host, ada data paket yang dapat dikirimkan oleh host maupun perangkat.
Yang ketiga ada handshake paket. Paket yang berisikan informasi tentang sukses atau gagalnya penerimaan paket data. Perangkat dapat mengirimkan handshake paket ke komputer atau sebaliknya. Komputer juga dapat mengirimkan handshake paket ke perangkat untuk melakukan koreksi terhadap kesalahan. Di sini merupakan ada tipe-tipe USB konektor, ada USB 3.1 Type-C yang biasanya digunakan pada HP zaman sekarang. Lalu ada USB standar A 2.0, ada USB 3.1 standar A, ada USB 2.0 micro B5 pin, ada USB 3.1 micro B10 pin, ada USB 2.0 mini B5 pin, USB 2.0 tipe B, USB 3.0 tipe B. Mungkin dari saya cukup sekian. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.